Senang sekali kami Gilgal Worship hari ini hadir. Tapi yang terlebih lagi kami bersyukur karena Tuhan hadir di tempat ini. Amen. Sebab itu mari serukan, His name is Jesus. All praise belongs to God. Your name is great, your name is wonderful, your name is beautiful. That's what you are to me. Now I am free, now I am saved. Now I will sing for you. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know. His name is Jesus. Come on, church. Your name is great, your name is wonderful, your name is beautiful. That's what you are to me. Now I am free, now I am saved. Now I will sing for you. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. oh, I worship you forever. Selamanya memuji Tuhan. I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Percayalah. Jesus, your love is unending. Jesus, your grace is sufficient for me. Your mercy endures forever, forever. Sing Jesus, Jesus, your love is unending. it's unending. Jesus, your Your grace is grace sufficient for for me. me. Your mercy endures forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. oh, I bless your name. Oh, I worship you forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know, I know, I know, I know, I know. The sweetest name I know, I know, I know, I know, I know. The sweetest name I know. Berapa banyak yang bersuka cita siang ini, boleh tepuk tangan sama-sama. Come on, clap your hands like this. Let's rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord always. And again I And I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Oh, come bless the Lord. come bless the Lord, Come bless the Lord. Draw near to worship.
di pagi hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih buat kasih sayang-Mu Bapa kami yang luar biasa. Engkau menibakan kami di tempat ini Tuhan. Penyertaan-Mu tak pernah putus-putusnya bagi kami Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini tujuan kami datang di tempat ini, di rumah-Mu. Mau menyembah Engkau, mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Bapak Ibu Saudara yang siap menyembah Tuhan bersama, katakan, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Darimu bukan karena
tepuk tangan bagi Bapa. Berikan sorak-sorai bagi Bapa. Yes, Lord. Worship you. Pencipta hidupku, memelihara jiwaku, Kau yang terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Angkat suaramu Bapak Ibu, come on. Berikan tepuk tangan bagi Tuhanmu. Praise God. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku.
nama Yesus. Bapak Ibu Saudara siap memuji Tuhan bersama, katakan. Amin. Yes, Bapak Ibu Saudara siap memuji Tuhan. Amin. Come on. Haleluya. Sama-sama katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kenalah kuasa. Aman, aman berlindung dalam
angkat kedua tangannya. Ini kami Tuhan, kami mau lebih dalam bersama dengan Tuhan. Kau sahabat kami, di dalam nama Yesus. Amen, amen. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya, berikan tepuk tangan lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan. Kami menyambut Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah raya GB Gilgal, baik yang secara onsite maupun yang secara online. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah raya GB Gilgal, kami mengucapkan selamat datang. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu mengenal lebih jauh tentang GB Gilgal, bisa scan barcode yang ada di layar dan nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan menghubungi Bapak Ibu sekalian. Salah satu nilai yang dibangun di GBI Gilgal adalah family. Untuk itu kita akan melakukan family time. Apa itu family time? Family time adalah waktu 1 menit yang diberikan buat setiap kita sehingga kita akan saling mengenal, kenalan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Tanyakan nama, tinggal di mana. Dan pertanyaan kali ini untuk family time adalah masih seputar Piala Dunia yang besok pagi kita akan final. Nah, kita tim mana? Argentina atau Spanyol? Nah, yuk mulai sekarang 1 menit. Terima kasih buat kerjasamanya. Saya akan menyampaikan beberapa informasi penting yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 akan dipimpin, ibadah raya kita akan dipimpin oleh Bapak Toar Pelenkahu dari GBI Gilgal Jakarta. Ini adalah kesempatan bagi kita semuanya mengajak teman, saudara, kenalan kita untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Dan pengumuman berikutnya adalah pada bulan Agustus gereja kita akan kedatangan banyak sekali tamu berturut-turut. Dan kita belajar dari pengalaman Yesua Abraham, maka untuk kenyamanan dan kesediaan tempat bagi Bapak Ibu sekalian jemaat yang ada, kita akan melakukan registrasi kehadiran dengan cara scan barcode yang ada di layar. Dan setiap jemaat atau tamu undangan yang kita undang, yang sudah melakukan registrasi nantinya akan dikirimkan barcode melalui WA. Jadi kalau satu keluarga ber4 orang mau datang bersama-sama 1 kali aja untuk scan barcode-nya. Tapi kalau jamnya mau beda-beda, setiap orang harus scan barcode masing-masing. Dan beberapa tamu diantaranya adalah Ibu Depi Basjir tanggal 9 Agustus, Pastor Michael Gunawan tanggal 16 Agustus, dan ada lagi tamu berikutnya nanti di ulang tahun gereja. Untuk registrasi ini Bapak Ibu yang sudah melakukannya diharapkan tidak terlambat. Bila 5 menit sebelum ibadah dimulai belum hadir, maka minta maaf, kursi yang ada akan diberikan oleh jemaat yang lain. Jadi diharapkan setiap kita, jangan kita yang jadi jemaat malah nggak dapat tempat duduk. Malah harus ke ibadah berikutnya. Tapi Bapak Ibu gini, kalau yang udah bilang di ibadah yang satu, maka harus datang di ibadah yang pertama. Karena barcode-nya akan diberikan sebagai ibadah yang pertama. Gitu. Dan nanti akan ada para aser yang akan menolong Bapak Ibu sekalian untuk melakukan registrasi ini. Setiap registrasi ini dilakukan setiap minggu berbeda. Jadi nanti pada saat Pastor Michael Gunawan itu ada lagi kita harus scan barcode untuk kita melakukan registrasi. Semua pengumuman dapat dilihat kembali pada tayangan YouTube GBI Gilgal Manado dan Instagram Gilgal Manado.
Dan sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh PDP Danang Sabto Nugroho. Terima kasih Bu Sri Riki. Ya, terima kasih semuanya dan mari kita berdoa. Tuhan bersyukur untuk siang hari ini, di kebaktian ketiga ini kami percaya juga Tuhan hadir melawat setiap kami. Segala apa yang kami naikkan, pujian syukur kami biar semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya hari ini juga akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, urapi kami semua, bahkan hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, tes dulu yang Argentina, sebelah kanan. Wih, banyak juga lumayan. Messi nih pasti biasanya. Cuma taunya Messi doang. Yang Spanyol. Wih, lumayan. Yang enggak suka bola, yang Tuhan Yesus. Wah, ini baru mantap. Wah, luar biasa. Mantap. Nah, bulan ini kita akan terus belajar bagaimana menjadi penyembah yang benar. Ya, tema bulan ini kita akan bicara tentang true worshiper. Bagaimana kita harus menjadi penyembah yang benar dan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dan kita percaya bahwa ini bukan suatu kebetulan bagaimana Pastor Juan sebagai gembala diberikan visi oleh Tuhan bagaimana jemaatnya itu bisa menjadi growing up termasuk di dalam hal penyembahan, termasuk di dalam hal menjadi penyembah yang benar. Dan sama seperti di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, saya akan berangkat dari sana, kita akan bahas ayat ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, yaitu ada di jemaat GB Gilgal Manado, amin. Akan ditemukan penyembah-penyembah yang benar, akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian, garis bawahi menghendaki ya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Di dalam terjemahan lain dikatakan the Father is looking for. Jadi artinya dia mencari, bukan hanya menghendaki, tapi dikatakan bahasa aslinya mencarinya. Dan kita percaya itu ada di GBI Gilgal Manado. Amin. Di akhir zaman ini Tuhan lagi mencari bagaimana orang-orang yang bisa menyembah Dia, menjadi penyembah yang benar. Bukan tentang caranya, tetapi kehidupan penyembahnya itu yang benar yang Tuhan rindukan. Amin. Allah mencari sang penyembahnya, bukan sekedar aktivitas rohani atau nyanyiannya yang bagus, yang merdu, tetapi Tuhan lagi cari penyembahnya yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Seorang penyembah yang dicari Tuhan bukan hanya sekedar pujian yang didengar. Ya, wah rasanya kayaknya liriknya bagus, syahdu, melo banget gitu ya. Liriknya bisa didengar kayaknya nyaman, enak gitu ya. Apalagi ditambah alunan musiknya yang bagus. Bukan itu. Tapi Tuhan cari adalah penyembahan yang dinaikkan oleh penyembah yang benar. Amin. Sebab jika penyembahnya benar, kita percaya bahwa penyembahannya sudah pasti benar. Amin. Tetapi banyak orang lebih fokus tentang bagaimana caranya menyembah Tuhan. Bagaimana ketika WL ajak ayo bangkit berdiri, ayo tepuk tangan, ayo loncat-loncat. Itu semuanya bagaimana caranya, ekspresi yang di luar. Tetapi Tuhan lagi mau berurusan dengan penyembahnya. Tuhan lagi berurusan sama sang penyembahnya, bukan tentang caranya. Mungkin boleh caranya beda, ada orang-orang punya cara berbeda. Dia nggak bisa berdiri, dia nggak bisa meloncat-loncat mungkin, tapi dia bisa menjadi penyembah yang benar. Kadang orang cuma fokusnya di situ. Kadang hanya pengennya instrumennya yang bagus. Mungkin pakai paduan suara, choir dan sebagainya. No, Tuhan lagi fokuskan bagaimana dia mencari penyembahnya, bukan penyembahannya yang benar. Makanya judul khotbah saya hari ini adalah esensi penyembah yang benar. Ada 3 hal kita mau belajar sama-sama, inti dari hakikat paling penting dari seorang penyembah yang benar itu seperti apa sih? Ya, ada satu kesaksian dari seorang penulis lagu penyembahan yang terkenal dan juga dia seorang worship leader yang terkenal bilang begini, God is not looking for performer, He is looking for worshiper. Dia seorang pemuji luar biasa namanya Matt Redman. Tuhan itu tidak mencari pemain tetapi dia lagi mencari penyembahnya. Ada satu kali dia seorang worship leader,
dia memimpin di satu ibadahnya dan selama ini dia salah fokuskan bahwa yang dia pikir adalah memuji, menyembah Tuhan itu dengan dia persiapkan musik yang terbaik, tentunya iya. Tapi semuanya itu hanya caranya, lightingnya yang menyorotnya supaya bagus. Ya, dia nggak sadar bahwa alat juga bisa rusak, bisa error. Mungkin pujiannya, liriknya yang dia cari yang bisa menyentuh jiwa jemaatnya. Tapi satu kali dia ditegur oleh gembalanya dan dia berkata, Matt Redman, coba kamu kali ini ya, kalau aku lihat kamu fokusnya udah beda. Kamu lebih mempersiapkan bagaimana caranya supaya yang terbaik itu oke, tapi fokusnya bukan tentang itu. Tapi bagaimana ketika itu semuanya gak ada. Ketika itu semuanya mati, rusak, ketika itu semuanya sound gak ada, ketika itu WL-nya, pujiannya, lagunya salah dan sebagainya. Apakah kira-kira penyembahan kamu akan kamu bisa tetap naikkan atau enggak? Nah dia coba dan satu waktu benar-benar hadirat Tuhan begitu luar biasa, disuruh akapela, gak ada musik, gak ada lighting, gak ada sound. Dan itu benar-benar penyembahan itu lahir dari seorang penyembah yang luar biasa. Sehingga Matt Redman ini menjadi seorang penulis yang dipakai Tuhan luar biasa dalam lagu-lagunya yang sering kita naikkan, kita nyanyikan. Nah kita sadar bahwa itu semuanya adalah apa yang kelihatan. Bapak Ibu jangan fokus dengan apa yang kelihatan di depan. Banyak alatnya bisa error, mungkin bisa tiba-tiba sakit pemain musiknya. Bisa aja tiba-tiba ada gangguan listrik mati. Saya pernah khotbah satu kali listriknya padam di tempat ini. Bapak Ibu juga pasti menyaksikan bagaimana kita harus tetap terus lakukan itu. Karena semua alat itu bisa aja terganggu. Tapi apakah penyembahan kita bisa tetap kita naikkan atau enggak? Tapi penyembah yang benar fokusnya tentang apa yang kita bisa berikan sama Tuhan. Bukan apa yang kelihatan di depan. Amin. Karena inti seorang penyembah yang benar bukan tentang cara penyembahannya yang benar. Suaranya yang merdu, melainkan ada 3 hal esensi yang kita mau belajar sama-sama siang hari ini. Esensi yang pertama, seorang penyembah yang benar dia harus menyembah dengan kerinduan. Katakan sama-sama kerinduan. The essence of heart, worship with longing. Jadi penyembah yang benar itu adalah menyembahnya karena kerinduan. Bapak Ibu tahu penyembahan dalam arti lain, dalam bahasa Yunani yang sering kita dengar, bahkan yang saya belajar di kampus, kalau perjanjian lama itu lebih sering ditulis dengan bahasa Ibrani, Hebrew, tetapi di dalam perjanjian baru lebih banyak biasanya memakai tulisan bahasa Yunani atau Greka. Nah dia ada 2 suku kata, pros dan kuon. Pros itu artinya kedekatan atau keintiman. Tetapi kuon, ini sangat menarik. Saya belajar dikatakan artinya itu anjing. Minta maaf ini bukan memake, bukan. Ya, tapi ini arti dari pros kuneo adalah sebuah keintiman, sebuah bagaimana cara penyembahan yang dinaikkan oleh penyembah yang benar itu keintiman seperti anjing yang menjilat tuannya dikatakan. Kerinduannya sampai sebegitu mendalamnya seperti kerinduan seorang seekor anjing ya yang rindu sama Tuhannya. Bapak Ibu ada yang punya anjing? Wow. Saya lihat beberapa teman saya juga yang pelihara anjing sampai segitu lucunya, bisa tuannya datang tuh bisa tahu. Bahkan saya pernah nonton film tentang seekor anjing yang menunggu tuannya di stasiun ya. Sampai orang tua tuannya nggak datang pun dia rindukan. Nah sampai segitunya. Harusnya kita sama Tuhan itu kerinduan kita tuh seperti itu. Kerinduan yang sangat mendalam sama Tuhan. Proskuneo bicara tentang bagaimana penyembahan sujud tersungguh di hadapan Tuhan, menyerahkan diri total di hadapan Tuhan. Itu artinya penyembahan. Penyembah yang benar harus melakukannya seperti ini. Harus menyembahnya dengan sebuah kerinduan. Penyembah benar tidak datang karena jadwal melayani. Wow, ini biasanya para pelayan-pelayan nih. Oh kita mesti cepat-cepat datang ke gereja on time. Bahkan sebelum mulai ibadah kita memang mesti ada persiapan dan sebagainya. Tapi itu datang karena tanggung jawab. Hanya karena jadwal melayani. Karena ditugaskan mungkin menjadi worship leader, singers, pelayan yang lain. Tetapi seorang penyembah yang benar, dia datang karena sebuah kerinduan. Amin. Penyembah yang benar menyembah karena mengasihi pribadi Tuhan. Bukan karena menginginkan berkat atau pertolongannya saja. Banyak kan kita fokus seperti itu ya.
Kita datang ke Tuhan kalau kita lagi butuh, benar nggak? Kita datang ke Tuhan kalau lagi butuh kesembuhan. Kita lagi butuh berkatnya, kita lagi butuh pertolongannya. Tetapi penyembah yang benar menyembah karena mengasihi pribadi Tuhan, bukan karena menginginkan berkat atau pertolongannya saja. Seorang penyembah yang benar itu juga selalu rindu ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, selalu ada pengen tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ku ingin selalu gitu ya, pengen rindu ada terus dalam kehadirat Tuhan. Siang malam dia pengen rindukan bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Dalam Mazmur 42 ayat 2 dikatakan, kerinduan seekor rusa itu kalau dia lagi haus dia nyari sumber air. Dia cari sungai bagaimana dia bisa nyari, dahaganya itu bisa dia lepaskan dengan dia ngambil air, dia minum sepuas-puasnya sampai itu dahaganya hilang. Rusa tuh kayak gitu. Kalau dia dahaganya belum terobati, dia akan terus minum sepuas-puasnya. Nah, apakah kita sebagai penyembah yang benar sudah melakukan seperti ini? Menyembah Dia karena kerinduan. Menyembah Tuhan karena kerinduan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Bahkan dikatakan Mazmur 84 ayat 3 dikatakan jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Siapa yang punya hati seperti pemazmur ini? Seperti Daud bagaimana dia hancur merindukan pelataran Tuhan. Yang ada Pak hancur tuh karena diputus pacar. Hancur jiwaku remuk karena masalahku berat. Tetapi Daud katakan dia mengubah paradigma kita. Bagaimana menjadi penyembah yang benar adalah merindukan pelataran Tuhan tuh sampai hancur jiwanya. Merindukan hadirat Tuhan. Makanya saya gak heran Daud menjadi pribadi yang begitu spesial di hadapan Tuhan. Dengan terbukti bahwa dia seorang penyembah yang benar adalah ketika dia lagi dalam masalah, lagi dicari Saul dan juga prajuritnya, dia sembunyi di Goa Adulam dan dia tetap naikkan pujian. Penyembahan dia, gak ada gitar, gak ada kecapi, dia gak bawa gitar, gak bawa suling mungkin, gak bawa alat musik. Tetapi dimanapun dia, tekanan di kehidupannya, dia tetap menaikkan penyembahannya. Karena dia tahu dia seorang penyembah. Bapak Ibu Saudara, ibarat HP ya, HP itu kalau lowbat, misalnya tinggal berapa persen, 1%, gak usah sampai 1%, 10% aja udah paniknya luar biasa. Nyari charge, nyari chargernya, mau colokin di mana nih, cari colokan, cari terminal. Bahkan ada beberapa anak muda sedia bawa terminal, takut HP-nya lowbat. Kekristenan kita terkadang seperti itu. Ya, kekristenan kita kalau lowbat baru nyari Tuhan. Tinggal 1% nyari Tuhan, kita mesti datang duduk di hadapan Tuhan karena lagi ada masalah. Saya lagi butuh kesembuhan, saya lagi butuh jalan keluar. Seminggu penuh datang ke gereja. Gak ada kegiatan datang ke gereja. Mau katanya mau menyembah Tuhan. Sampai segitunya seringkali ya. Ya kadang doa Jumat datang terus, gak pernah absen. Family cell belum mulai sudah ada lebih dulu. Tetapi ketika diberkati, gak muncul di gereja. Terkadang kita seperti itu. Ya butuh Tuhan, nge-charge kalau lagi butuh Tuhan. Tetapi penyembah yang benar, dia selalu nge-charge setiap hari. Gak perlu nunggu lowbat, gak perlu nunggu rohani kita mati, gak perlu nunggu rohani kita lowbat, enggak. Tapi selalu terhubung sama Tuhan. Itu penyembah yang benar. Kerinduannya bukan karena butuh, tetapi karena cinta sama Tuhan. Worship is not about coming to a service. It is about coming to God. Ini yang membuat kita harusnya berubah. Penyembahan bukan datang ke ibadah hari Minggu, family cell bukan. Tetapi mulailah berubah. Penyembahan itu datangnya sama Tuhan. Mau WL-nya salah, mau pembicaranya belepotan ngomongnya, typo, nggak tahu bagaimana, tapi dia tahu bahwa datang dia untuk datang ke Tuhan, bukan datang karena faktor yang di luar. Halo, sekarang tanyakan sebelah kananmu, berapa kali kamu merindukan Tuhan di luar hari Minggu? Nah, sebelah kanan. Berapa kali? Lumayan ya, 2 kali lah dengan family cell, 3 kali dengan doa Jumat. Tapi Tuhan mau setiap hari ya, kerinduan kita akan Tuhan semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, esensi yang kedua adalah tentang hidup
bagaimana seorang penyembah yang benar harus menyembah dengan ketaatan. Katakan sama-sama ketaatan. The essence of life, worship with obedience. Jadi penyembahan sungguhnya, penyembah yang benar itu menyembahnya dengan ketaatan. Dengan hidup yang taat yang diberikan sama Tuhan. Seorang penyembah tidak berhenti di amen saja di hari Minggu. Kadang berbicara, yuk Bapak Ibu jemaat katakan amen. Amen, kencang. Gak ngerti artinya apa. Pokoknya amen aja lah. Tapi ketika ada masalah amennya hilang. Halo. Karena dia tahu penyembahannya cuma sampai di hari Minggu. Amennya cuma saat pembicara minta amen. WL-nya suruh amen. Haleluya, ikutin. Tapi di luar hari Minggu, halelupa. Nah, seorang penyembah tidak berhenti di amen saja di hari Minggu. Tetapi seorang penyembah yang benar harus hidupnya selalu taat di setiap hari Senin sampai Minggu. Seterusnya artinya. Karena pujian kita, bibir kita memuliakan Tuhan itu gak bisa dipisahkan dengan sikap perilaku kita. Wah hebat, holy banget, amin, haleluya, Tuhan jamah luar biasa. Pas keluar perilakunya apa? Serong kanan, serong kiri, artinya ada 02 mungkin. Enggak taat kehidupannya. Memake, mukulin istri, padahal hari Minggu tangannya dipakai untuk angkat tangan. Berserah katanya sama Tuhan. Tapi ketika masalah datang, enggak berserah sama Tuhan, tapi menyerah dengan keadaan. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi persembahan yang kudus enggak bercacat cela. Yang berkenan kepada Allah itulah ibadah kita yang sejati. Ini yang kita perlu fokuskan. Kehidupan kita jauh lebih penting dari segala apapun yang kita mau persembahkan sama Tuhan. Sebab Tuhan mau adalah ibadah kita yang sejati adalah memberikan seluruh kehidupan kita sama Tuhan. Tuhan udah muak dengan apapun yang kita kerjakan kalau kehidupan kita tuh enggak taat. Benar enggak? Orang tua aja kadang capek loh. Kalau anaknya sedikit bujuk tapi enggak pernah berubah. Suami istri juga seperti itu. Kadangkala capek, dia katanya sayang, tapi ternyata di luar berkata lain. Capek. Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Berlakulah adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ini sampai ditegur seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan selalu hal yang enggak baik, hal dosa yang selalu diperbuat. Saya ada kesaksian, ada cerita, ilustrasi bagaimana di dalam perjanjian lama, kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah selesai baca Alkitabnya boleh angkat tangan? Ya lumayan 1-2 orang. Yang lain masih ongoing. Nah ini melambangkan apa di perjanjian lama? Dia seorang petani. Nah dia seorang petani. Halo? Kalau dia seorang petani siapa? Ya Kain. Dia seorang petani jadi dia mempersembahkan hasil buminya. Mungkin dia nanam sayur, sawi gitu ya, kentang. Biasanya orang-orang motoling tuh, sayurnya bagus-bagus ya yang di pegunungan-pegunungan. Dia mempersembahkan itu, ada pisangnya, ada matoa, sekali lagi musim matoa. Ya, dipersembahkan buat Tuhan. Dan adiknya Habel juga mempersembahkan daging yang baik lembu. Kambing lembu yang jantan, yang bagus, yang tambun, yang berlemak-lemak katanya yang enak-enak. Yang batawa-tawa itu dipersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ya mungkin ini saya ambil contoh daging yang lain ya. Tapi ayatnya ini sangat menarik banget. Kejadian 4 ayat 3 sampai 5 dikatakan begini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian. Dia seorang petani sayur mungkin ya. Buah-buahan, dia hanya mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahannya. Tuhan gak masalah dengan isinya. Tuhan kita Tuhan yang kaya, amin. Dia gak mempersalahkan, dia mau kasih sayur, mau kasih buah, gak masalah. Tapi ayat yang selanjutnya dikatakan seperti ini. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing, dombanya yakni lemak-lemaknya. Wah yang terbaik, gak cacat celak. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kira-kira yang jadi persoalan adalah
Persembahannya atau orangnya? Orangnya. Karena Tuhan gak lihat persembahannya. Ya, dia lihat orangnya, pribadinya. Kenapa kamu bisa mempersembahkan cuma sebagian? Sedangkan adikmu Habel bisa memberikan semua yang terbaik loh. Dikira ini Tuhan yang mengemis-ngemis, cuma minta sisa-sisa dari kita. Terkadang kita mempersembahkan apa yang sisa dalam kehidupan kita. Kita memberikan persembahan aja, kita tukar dulu di Indomaret. Beli gula-gula dulu supaya di gereja 10.000 aja lah. Halo, ini gak mau nyinggung, tapi kejadian. Ada yang pas ngasih persembahan waktu itu nih kejadiannya. Pas di kantong, makanya kita udah gak pakai kantong. Pakainya berarti tahu bahwa kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, itu udah persiapan. Pas waktu itu saya lagi ngitung, nemuin nota Indomaret. Wah, ditukar dulu berarti. Diempel-empel ketemunya cuma 2.000. Aduh Tuhan Yesus, berarti dia gak berikan yang terbaik. Inilah bicara tentang pribadinya. Bukan soal persembahannya, 2.000 nggak oke. Tapi yang dia lakukan ini, hidupnya itu yang Tuhan lagi fokuskan. Penyembahnya bukan persembahannya. Keduanya bawa korban, tetapi kenapa hanya Habel yang diterima? Karena ketaatan hidupnya sama Tuhan. Amin. Apakah akhir-akhir ini kita lebih banyak nggak taat sama Tuhan? Kita lebih banyak hitung-hitungan, oh Tuhan boleh cuman sampai di yang lain, jangan sampai di dompet kita. Dompet ini kita punya. Halo, bahkan di Ibrani 11 dikatakan Habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain. Dia berpikir Kain ini mempersembahkan sisanya doang, makanya sebagian. Bapak Ibu ingat ceritanya Ananias dan Safira. Bagaimana dia berkompromi suami istri dan dia hanya memberikan sebagian. Padahal Tuhan tahu Tuhan itu Tuhan yang kaya, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup memberkati. Tuhan mau mempersembahkan hidup kita, tapi kenapa kita suka yang seperti itu, mencurangi Tuhan? Tuhan gak suka seperti itu. Tuhan muak dengan siap korban yang tanpa pertobatan. Di dalam Yesaya 1, di sana dicatat, perikopnya bagus banget, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Bapak Ibu datang ke gereja, memberikan persembahan yang terbaik, bagus, oke. Tapi perlu diimbangi dengan kehidupan kita yang bertobat setiap hari. Perubahan hidup kita. Amin. Jangan kita nyanyi ku sembah kau, pas sampai rumah mau maki istrinya. Pas sampai rumah maki-maki anaknya. Enggak bisa ngampuni. Esensi penyembah benar adalah hidupnya taat kepada firman Tuhan. Amin. John Piper katakan, the proof of worship is not in the singing, but in the serving. Bukti penyembahan kita bukan tentang di nyanyiannya, pujian yang bagus, liriknya yang bagus, tetapi di dalam pelayanan dan ketaatan kita sama Tuhan. Nah, sekarang tanyakan samping kirinya, Tuhan lebih suka ketaatanmu. Ya, amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Lalu yang ketiga apa? Esensi dalam hal hubungan. Menyembah karena ada perjumpaan. The essence of relationship. Worship because of encounter. Jadi ada perjumpaan Tuhan. Kenapa dia sampai sungguh-sungguh nyembah Tuhan? Karena dia ngalami perjumpaan sama Tuhan. Sehingga hidupnya gak hitung-hitungan sama Tuhan. Sehingga hidupnya all out sama Tuhan. Sehingga kehidupannya jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu kalau baca di rumah perempuan Samaria, tahu ceritanya? Ketika dia mengalami perjumpaan sama Yesus di sumur Yakub. Dan bagaimana ketika dia mengalami perjumpaan sama Tuhan dan itu mengubah seluruh kehidupannya. Dan dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa di dalam satu kota diselamatkan. Diinjili dan menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Dia tinggalkan tempayannya, awalnya dia cuma mau cari air. Tapi saat ketemu Yesus dia cari air kehidupan, dia dapat air kehidupan. Dan pada akhirnya dia menjadi penginjil. Dia tinggalkan tempayannya, dia jadi penginjil. Dalam satu kotanya orang diselamatkan. Perjumpaan selalu membawa perubahan dalam hidup. Orang Kristen boleh bertahun-tahun mungkin datang ke gereja rutin gak pernah absen. Tetapi yang perlu ditanyakan kenapa gak pernah berubah hidupnya. Apakah dia sungguh-sungguh mengalami perjumpaan Tuhan atau enggak. Setiap hari Minggu bertobat. Nanti hari Senin sampai Sabtu tobat-tobat sikapnya. Aduh Pak berat. Dia melayani Pak. Tapi kata-katanya kasar banget sama pasangan.
berarti belum mengalami perjumpaan yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika berjalan ke Damsyik, benar? Dan akhirnya dia diubahkan kehidupannya sehingga menjadi namanya Paulus dan menjadi penginjil sampai kita rasakan dampaknya sekarang jadi penginjil yang luar biasa. Karena awal perjumpaannya sama Tuhan, mengubahkan kehidupannya. Kalau orang diubahkan kehidupannya, dia lebih banyak suka bersaksi. Berapa banyak yang sering, gak usahlah bersaksi ngapain. Yang penting hidup untuk diriku sendiri aja lah. Yang penting kita gak nyusahin orang. Halo, hati-hati Bapak Saudara. Kalau kita udah ngalami kebaikan Tuhan, yang kita perlu lakukan adalah jadi berkat bagi orang lain. Banyak bersaksi. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, ayo saksikan itu. Sehingga orang lain bisa terima Yesus dan mengalami keselamatan. Dalam Lukas 24 ayat 32, nggak usah dibaca, nanti baca di rumah. Ada dua murid Yesus, kalau nggak salah Kleopas dan siapa ya. Di situ dicatat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan sama Tuhan, ketika Yesus mau naik ke sorga, ketika dia bangkit dari kematian, Yesus berjalan bersama mereka. Dan di situ dicatat hatinya semakin berkobar-kobar ketika mengalami perjumpaan sama Tuhan. Dia bersaksi dengan para murid-murid yang lain, dengan para rasul yang lain. Karena dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Nah kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ayo kita mulai bersaksi. Kita mulai membagikan hidup kita buat orang lain. Menolong orang yang perlu ditolong. Amin. Saya rangkumkan 3 hal ini. Saudara, saya sudah selesai. Esensi dari seorang penyembah adalah ada 2 hal, ada 3 hal. Esensi dalam hati, hidup, dan hubungan. Kalau penyembah palsu, esensi hatinya adalah datang tuh karena butuh. Ya, karena lagi butuh mujizatnya. Karena lagi butuh berkatnya, pertolongan Tuhan. Tetapi penyembah yang benar datang karena sebuah kerinduan. Hatinya pengen melekat terus sama Tuhan. Hatinya tuh selalu pengen rindu bersama Tuhan. Ku cari wajahmu. Ya, pengen ngalami terus kebaikan Tuhan sepanjang hidupnya. Lalu esensi yang kedua tentang kehidupannya, kalau penyembah yang palsu tuh nyanyi di gereja tapi juga bikin dosa di luar. Wah, nyanyinya holy, luar biasa melayani Tuhan. Tetapi di luar juga bikin dosa. Gak pernah berubah hidupnya. Tetapi penyembah yang benar, hidupnya tuh 24 jam dipersembahkan buat Tuhan. Artinya bukan 24 jam di kamar doa terus, enggak. Tapi dimanapun dia menjadi penyembah yang benar, di kantor, di keluarga, di rumah, dimanapun, di kampus, di sekolah. 24 jam, artinya setiap saat dia menjadi penyembah yang benar. Sehingga orang lain bisa ngalami Tuhan dalam kehidupannya. Yang ketiga tentang hubungan. Kalau penyembah palsu hanya bicara tentang agama, rutinitas yang dia lakukan, aktivitas rohani. Aktif sih, tapi hanya sekedar aktivitas rohani, rutinitas saja. Tetapi penyembah yang benar, dia lakukan karena ada hubungan. Ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan sehingga itu mengubahkan seluruh kehidupannya. Amin. Saya selesai dan saya boleh gak semuanya bangkit berdiri dan berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Kerinduanku, semua yang rindu datang sama Tuhan, datang padamu. Yes, naikkan syukurmu. Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah terbang di sebelah bagiku. Sembah
kita tutup ada satu kesaksian yang begitu mengusik hati saya. Berapa waktu lalu udah lama saya dapat WA, saya lupa apa dari Pak Wem, Kak Steven atau Pak Edi, saya lupa. Ada satu kesaksian seorang worship leader dari luar negeri, kalau nggak salah dari Amerika. Dia dibawa malaikat Tuhan ke sorga. Kali ini dia nggak tunjukkan, biasa kan neraka sama sorga gitu enggak ya. Tapi dibawa di sorga dan dia diperlihatkan sebuah pertunjukan bagaimana ada satu gereja yang naikkan pujian penyembahan luar biasa. Wah, lightingnya megah banget, bahkan mungkin soundnya juga mahal banget ya. Tetapi di situ hanya muncul gambar doang, dia nggak bisa dengar. Dia tanya sama malaikat, kenapa ini bisa bagus begini, megah banget, tapi kok nggak ada suaranya? Kok aku nggak bisa dengar? Dia nggak jawab. Malaikat tunjukin yang kedua, dia lihatkan sebuah gereja yang naikkan pujian penyembahan, tapi kali ini dengan choir, dengan paduan suara yang begitu megah luar biasa. Tetapi yang anehnya yang terdengar hanya 2-3 orang saja. Dan dia tanya lagi sama malaikat, malaikat kenapa segitu banyaknya jemaat dan ada paduan suara yang bagus, choir yang mungkin terkenal, tetapi kali ini kok aku cuma dengar 2-3 orang saja, kenapa? Dia nggak jawab. Dia tunjukin lagi satu tempat, satu perlihatan sebuah rumah yang tinggal di situ adalah orang yang sangat sederhana, rumahnya mungkin kumuh, kalau menurut kita nggak layak ditempatin. Tetapi di situ naik pujian penyembahannya, dia sangat kuat dengarnya. Wah, luar biasa penyembahannya, luar biasa, aku dengar suaranya sangat jelas. Kenapa ini malaikat? Kenapa kok beda? Kenapa di sana tadi beda, nggak dengar suaranya, ini cuma beberapa. Tapi kali ini aku sangat kuat sekali dengar suaranya. Kenapa? Malaikat Tuhan menjawab, sorga itu hanya mendengar penyembahan dari penyembah yang hidupnya benar. Mungkin rumahnya nggak seberapa, nggak bagus seperti yang kita tinggali. Tapi di situ ditinggali penyembah-penyembah yang benar. Yang hidupnya taat, yang punya kerinduan sama Tuhan. Mengalami perjumpaan, hidupnya berubah total. Dan itu yang ternyata Tuhan dengar. Itu yang ternyata sorga dengar. Jangan sampai fokus kita penyembahan hanya karena fasilitas. Jangan sampai penyembahan kita hanya karena musik, didukung musik, lagu, alunan musik yang bagus. Oke, tapi jangan fokusnya tentang itu. Mulailah fokus penyembahan kita mau berikan. Karena kita tahu kita adalah penyembah yang benar. Amin. Yang mau berikan hidup kita, ketaatan kita, kerinduan kita sama Tuhan. Siang hari ini Tuhan, pejamkan mata bagi saudara. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, akan sembahmu syukurmu. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, mari fokusnya sama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini setiap umatmu, ini setiap penyembahan. Yes, amin. Dalam roh dan kebenaran, ku sembahkan. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau akan menemukan penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran itu ada di GBI Gilgal Manado. Dan kami percaya segala penyembahan kami percaya itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami hati yang mau taat, hati yang rindu. Bahkan kehidupan kami terus mau persembahkan seutuhnya buat Tuhan. Karena kami tahu kami adalah penyembah-penyembah yang benar Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kemampuan bagi setiap jemaat-Mu yang siang hari ini hadir. Kau berikan kekuatan supaya mereka bisa menghadapi setiap badai cobaan, kehidupan yang mereka sedang alami. Dan kami percaya segala apapun yang mereka hadapi akan berdatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya sama Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan, segala pujian dan syukur bagimu
mereka lebih meriah lagi untuk Tuhan. Hamba percaya hari ini ada isi hati Tuhan yang disampaikan lewat hamba-Mu, Bapak Danang Sabto Nugroho. Dan aku berdoa biar semuanya bisa kami terima dengan baik. Kami diingatkan, bahkan kami ditegur agar kami sungguh-sungguh menjadi penyembah yang benar. Sehingga lewat hidup kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berdoa biar firman Tuhan jatuh di tanah hati yang subur, membawa kami semakin dewasa menjadi penyembah yang menyenangkan hati Tuhan. Kembali berkati hamba-Mu, PDP Danang Sabto Nugroho, kami percaya keluarga ini terus diberkati Tuhan, istrinya diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha-Mu, Tuhan memberkati pelayanan-Mu, Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.